Selamat pagi anak-anak kelas 5. Kembali lagi pada pelajaran IPS tema 4 subtema 1. Nah, pada tema kali ini kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Nah, langsung saja ke materinya. Pengertian interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Jadi jika kalian berhubungan dengan satu orang ataupun dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok, itu tuh merupakan adalah interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah interaksi antar individu, yang mana interaksi ini terjadi antara satu individu dengan individu lainnya. Jadi tidak terjadi secara rame-rame ya, jadi hanya satu dengan satu seperti itu. Nah, jenis yang kedua itu adalah interaksi individu dengan kelompok. Nah, kalau di sini interaksi terjadi antara satu individu dengan sekelompok atau dengan banyak orang. Misalkan seperti kalian presentasi tersebut kalian sendiri di depan banyak orang, seperti itu. Itu interaksi individu dengan kelompok. Nah, yang ketiga itu adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Di sini terjadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Contoh dari interaksi antar individu itu di sini dicontohkan dengan pasien dengan dokternya. Nah, ini kan hanya satu individu dengan individu lainnya. Jadi itu disebut dengan interaksi antar individu. Nah, interaksi antar individu yang lainnya itu bisa juga dengan kalian berbelanja di pasar. Kalian kan hanya berinteraksi berdua dengan penjual. Seperti itu, jadi itu juga disebut dengan antar individu. Ataupun kalian di kantin, belanja dengan ibu kantin, itu kan antar individu berdua saja seperti itu. Atau dengan pacar kalian jika sudah punya, tapi nggak boleh ya masih kecil sudah pacaran. Kita lanjut ke interaksi individu dengan kelompok. Nah, di sini tuh dicontohkan kalian lomba membaca puisi. Nah, kalian kan individu, kalian membacakan puisi di kelompok, di hadapan kelompok, di hadapan sebagian besar orang, seperti itu. Nah, seperti contoh yang Bapak sebutkan tadi juga. Contohnya itu kalian presentasi di depan kelas, di depan teman-teman kalian. Nah, itu juga merupakan satu contoh interaksi individu dengan kelompok. Seperti guru kalian, Bu Kade, kalau mengajar di depan kelas kalian. Itu kan juga merupakan satu interaksi individu dengan kelompok. Interaksi Bu Kade sebagai individu dan kalian siswa sebagai kelompok. Seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, ini bisa dengan lomba-lomba biasanya. Satu kelompok bertanding dengan kelompok lainnya. Seperti itu. Kan kalian kan juga pasti sering kan udah lomba-lomba di sekolah. Itu kan ada yang lomba skala berkelompok. Seperti itu. Ataupun kalian bermain sepak bola. Kan itu interaksi antara kelompok. Kelompok satu dengan kelompok lain. Ataupun kalian bermain game misalkan Mobile Legends. Itu kan ada tim satu, ada tim lawannya juga. Nah, itu merupakan interaksi kelompok dengan kelompoknya. Oke, selanjutnya itu adalah interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Berikut adalah contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram. Nah, yang pertama itu adalah melaksanakan kerja bakti secara rutin. Di rumah kalian kan pasti ada kerja bakti, misalkan di setiap minggunya itu kerja bakti kalian bareng-bareng warga sekitar. Itu merupakan interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Kalian pernah datang nggak ke acara kerja bakti di perumahan kalian? Sebaiknya datangnya itu hanya karena itu akan memupuk interaksi dengan kalian agar terciptanya lingkungan yang aman, bersih, dan tentram. Nah, yang kedua itu adalah mengadakan ronda malam atau siskamling. Nah, tentu kan kalian tahu kalau malam-malam itu ada yang keliling, ada yang bawa pentungan gitu. Nah, itu tuh sedang mengadakan ronda atau siskamling. Nah, itu guna untuk menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram. Selanjutnya, itu adalah menyelesaikan masalah di lingkungan melalui musyawarah. Nah, jika di perumahan kalian atau di lingkungan kalian terjadi masalah, nah itu biasanya itu kepala lingkungan ataupun kepala desanya itu membuat suatu musyawarah mengumpulkan masyarakat
desanya di dalam satu tempat, dalam satu wantilan. Nah, itu untuk bermusyawarah atau mencari jawaban atas masalah tersebut bersama-sama. Seperti itu. Yang keempat itu adalah saling menghormati dan menghargai sesama. Nah, di sini kan kalian tahu juga kalian harus menghormati orang lain ya, tidak boleh mencela, tidak boleh melukai, menyakiti seperti itu. Kelima, itu ada tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Nah, ini di sini nih kalian juga tentu tahu jika kita di Indonesia itu ada bermacam-macam agama, ada 6, ada Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu, dan Islam. Jadi kalian harus menghargai satu sama lain dan tidak boleh mengganggu ibadah mereka seperti itu. Nah, yang ke-6 itu ada menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama. Nah, ini sudah Bapak jelaskan tadi. Dan yang ke-7 itu ada tolong menolong warga sekitar. Nah, jadi jika di lingkungan kalian ada yang kesusahan, misalkan ada nenek yang ingin menyeberang jalan, bantulah dia. Ataupun ada yang membawa barang berat atau bannya bocor tiba-tiba di jalan, kalian bantu sebisa kalian seperti itu. Dan yang terakhir itu ada mengadakan perlombaan atau kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan. Nah, ini kan tentu kalian sudah sering ya, kayak lomba pada 17 Agustus kemarin kan pasti ada lomba. Kalian kan ikut lomba, misalkan makan kerupuk, masukin paku ke botol, ataupun sepeda pelan seperti itu. Nah, ini kan tentunya akan menimbulkan interaksi sosial di masyarakat. Nah, itu kan kalian akan semakin tentram, akan semakin dekat dengan satu dengan yang lainnya seperti itu. Nah, sekian adik-adik untuk pelajaran pada kali ini adalah tentang interaksi sosial. Bapak harap kalian dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari agar kehidupan kita di masyarakat itu dapat lebih baik dan tidak adanya satu gesekan antar masyarakat sehingga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat pagi dan tetap bersemangat.